Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan. Di sini, Pak Guru akan menayangkan sebuah video pembelajaran. Tolong disimak baik-baik ya. Video pembelajaran kelas 4 IPA dengan materi pembelajaran cahaya dan penglihatan. Untuk tujuan pembelajaran, yang pertama, siswa dan siswi dapat menerapkan sifat-sifat cahaya dan hubungannya dengan indera penglihatan. Yang kedua, siswa dan siswi dapat membuat laporan percobaan yang memanfaatkan sifat-sifat cahaya. Cahaya berasal dari benda-benda yang menghasilkan cahaya, atau disebut dengan sumber cahaya. Sumber-sumber cahaya antara lain ada cahaya matahari, cahaya lampu, dan api. Cahaya dibedakan menjadi dua. Yang pertama, cahaya tampak, yaitu cahaya yang dapat ditangkap oleh mata, seperti cahaya merah, kuning, dan juga ungu. Yang kedua, cahaya tidak tampak, yaitu cahaya yang tidak dapat ditangkap oleh mata, seperti sinar ultraviolet, sinar matahari, dan juga sinar X. Sifat-sifat cahaya. Yang pertama, cahaya merambat lurus. Berkas cahaya merambat lurus. Contohnya, cahaya matahari yang menembus jendela, lampu sorot di lapangan sepak bola, dan cahaya dari lampu senter. Yang kedua, cahaya menembus benda bening. Benda bening merupakan benda yang dapat ditembus oleh cahaya. Contohnya, gelas kaca, akuarium, dan kaca jendela. Ikan yang ada di dalam akuarium dapat terlihat karena akuarium dan air di dalamnya merupakan benda bening. Adapun benda yang tidak dapat ditembus cahaya disebut benda gelap. Contohnya, papan, buku, dan tembok. Benda gelap yang dikenai cahaya tidak akan diteruskan, melainkan membentuk bayangan. Yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Cahaya dapat dipantulkan pada permukaan yang mengkilap seperti air dan cermin. Pemantulan cahaya dibedakan menjadi dua, yaitu
pemantulan baur, dan pemantulan teratur. A. Pemantulan baur. Jika cahaya mengenai benda yang memiliki permukaan kasar, hal ini mengakibatkan sudut sinar datang tidak sama dengan sinar pantul. Seperti gambar di bawah ini. A. Pemantulan teratur. Jika cahaya mengenai benda yang memiliki permukaan rata dan mengkilap, hal ini mengakibatkan sudut sinar datang sama dengan sinar pantul. Contohnya, pemantulan pada cermin dan air yang tenang. 4. Cahaya dapat dibiaskan. Jika cahaya merambat melalui medium yang berbeda, kerapatannya akan terjadi pembelokan cahaya atau biasa disebut dengan pembiasan. Seperti pada gambar di bawah ini. Lima, cahaya dapat diuraikan. Cahaya putih, seperti cahaya matahari, yang dilewatkan oleh benda-benda tertentu akan mengalami penguraian warna. Benda-benda yang dapat menguraikan cahaya putih adalah prisma kaca dan titik-titik air. Contohnya, penguraian cahaya pelangi. Jenis-jenis cermin. Yang pertama, ada cermin datar. Cermin yang memiliki permukaan datar. Sifat bayangan cermin datar adalah sama besar, artinya besar dan tinggi benda sama dengan besar dan tinggi bayangan. Jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda ke cermin dan maya. Contohnya, cermin rias, kaca jendela. Yang kedua, ada cermin cembung. Cermin yang permukaannya melengkung keluar. Sifat cermin cembung, tegak, diperkecil, bayangan tidak terbentuk atau maya. Contohnya, pada spion mobil, kaca yang ada di tikungan jalan. Yang ketiga, ada cermin cekung. Cermin yang permukaannya melengkung ke dalam. Sifat-sifat cermin cekung. Jika letak benda amat dekat dari cermin, bayangan tegak lebih besar dan maya. Jika letak benda cukup jauh dari cermin, bayangan nyata, terbalik, dan diperbesar. Jika letak benda jauh dari cermin, bayangan nyata, terbalik, dan diperkecil. Untuk contohnya, bagian dalam lampu mobil, cekungan sendok, dan
bagian dalam senter. Indra penglihatan. Indra penglihatan adalah mata. Mata terdiri dari mata bagian luar dan mata bagian dalam. Mata bagian luar terdiri atas bagian-bagian berikut. Yang pertama, ada alis mata yang mempunyai fungsi melindungi mata dari air atau keringat. Yang kedua, kelopak mata berfungsi menutup bola mata, membuat mata berkedip, menggiring kotoran keluar mata, dan mengistirahatkan mata dari terpaan cahaya. Yang ketiga, bulu mata berfungsi untuk melindungi mata dari debu. Sedangkan untuk mata bagian dalam, ada otot mata, sklera, koroid, retina, bintik kuning, bintik buta, saraf mata, kornea, iris, pupil, lensa, aqueous humor, vitreous humor. Fungsi mata bagian dalam. Nomor 1, otot mata berfungsi untuk menambatkan bola mata pada dinding dalam rongga mata dan menggerakkan bola mata. Nomor 2, saraf mata berfungsi meneruskan rangsang cahaya yang diterima sel-sel reseptor ke susunan saraf pusat di otak. 3. Retina berfungsi untuk membentuk bayangan benda yang kemudian dikirim ke saraf otak. Nomor 4. Koroid berfungsi mengalirkan oksigen dan nutrisi ke retina. Nomor 5. Lensa mata berfungsi untuk meneruskan dan memfokuskan cahaya agar jatuh tepat di retina. Selanjutnya, nomor 6, sklera merupakan lapisan terluar yang sangat kuat dan berwarna putih. Bagian sklera yang berwarna bening disebut kornea, yang berfungsi menerima dan meneruskan cahaya yang masuk ke mata. Nomor 7, pupil merupakan lubang di tengah iris, berfungsi mengatur banyaknya cahaya yang masuk ke mata. 8. Iris berfungsi mengatur besar kecilnya pupil serta memberi warna pada mata. 9. Bintik kuning berfungsi sebagai tempat terbentuknya bayangan yang jelas. 10. Bintik buta berfungsi apabila bayangan yang jatuh pada bagian ini, maka bayangan tampak kabur. Gangguan penglihatan pada mata. Yang pertama, rabun jauh atau miopia adalah ketidakmampuan mata untuk melihat dengan jelas benda-benda jauh.
Kelainan ini dapat diatasi dengan menggunakan lensa cekung. Yang kedua, rabun dekat atau hipermetropia adalah ketidakmampuan mata melihat dengan jelas benda-benda dekat. Kelainan ini dapat diatasi dengan menggunakan lensa cembung. 3. Penyakit mata tua atau presbiopia adalah berkurangnya penglihatan mata karena usia tua. 4. Buta warna merupakan keadaan seseorang tidak dapat membedakan warna. 5. Rabun senja merupakan ketidakmampuan untuk melihat benda dalam keadaan temaram. Cara menjaga kesehatan mata. Menjaga kebersihan mata dari masuknya benda asing seperti debu dan kotoran. Memakan makanan yang mengandung vitamin A dan B1. Selalu membiasakan membaca buku dengan jarak normal 25–30 cm. Apabila terjadi gangguan penglihatan mata, segera periksakan kesehatan mata ke dokter mata. Alat optik. Mata kita tidak dapat melihat benda yang letaknya jauh maupun melihat benda yang ukurannya amat kecil. Oleh karena itu, manusia memerlukan alat bantu berupa alat optik. Beberapa contoh alat optik. Yang pertama, ada periskop. Adalah alat optik sejenis teropong yang arah pandangannya dapat dibelokkan sehingga objek tidak harus berada di depan mata. Periskop digunakan untuk kapal selam. Yang kedua, loop merupakan alat optik yang berfungsi untuk memperbesar bayangan benda. 3. Kacamata merupakan alat optik yang berfungsi membantu penglihatan penderita rabun jauh maupun dekat. 4. Kamera merupakan alat optik mengabadikan dan merekam peristiwa. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran IPA dengan materi cahaya dan penglihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.